Kehadiran artis ibu kota maupun artis dari Provinsi Sulawesi Utara hanyalah bagian dari ikhtiar kami untuk menghibur Bapak Ibu sekalian, supaya masyarakat itu nyandak bosan, nyandak jenuh dengan bahasa-bahasa politik yang pada akhirnya menjurus pada hujatan-hujatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Ramses hari ini nyandak mau bicara banyak, karena yang rakyat tunggu itu kerja, bukan bicara. Nah, jadi karena ini kampanye politik dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati, maka setiap calon itu diwajibkan harus punya visi dan misi serta program yang akan dia jalankan ketika dia terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Amin. Ya. Jadi visi kami adalah mewujudkan Bolaang Mongondo Utara yang maju dan sejahtera dengan mengoptimalkan sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan. Ya. Kami tahu itu adalah sektor unggulan yang ada di Bolaang Mongondo Utara dengan tidak menyampingkan sektor-sektor lainnya. Program unggulan kami pertama adalah pemberian kuota pupuk yang lebih kepada seluruh petani yang ada di Bolaang Mongondo Utara. Kedua, pemberian benih unggul bibit, baik itu bibit padi maupun bibit jagung dan tanaman-tanaman lainnya. Yang ketiga, pemberian bantuan modal usaha kepada para pengusaha-pengusaha UMKM maupun IKM yang ada di Bolaang Mongondo Utara. Karena biar sokase lati pandai babeken cookies atau babeken apapun, dikasih alat-alat, tapi kalau tidak dikasih modal, tidak ada gunanya itu mereka. Jadi program kami itu sederhana. Karena yang kita orang tahu, kami berdua tahu, rakyat itu butuh. Ya. Tidak butuh kata-kata. Maka kami punya program pemberian bantuan modal kepada para pengusaha UMKM maupun IKM yang ada di Bolaang Mongondo Utara. Di dunia pendidikan, kami punya program yang namanya program bantuan beasiswa awal studi dan akhir studi. Jadi kalau akhir studi itu so banyak, tapi awal studi itu yang sering Bapak Ibu sekalian ketika menyekolahkan anak, banyak hambatan-hambatan yang terjadi ketika akan menyekolahkan anak. Kemudian pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk program S2 maupun S3. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk perikanan kelautan juga kami punya program pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan itu berupa alat tangkap yang sudah lebih modern, mesin sedang mau bikin perjalanan dinas ada untuk nelayan, masanya nggak ada. Pemimpin yang tako itu kalau begitu. Itu dapat beda kalau calon pemimpin itu politisi dengan mantan birokrat. Kalau birokrat itu terlalu banyak pertimbangan. Rakyat sebutu ini, oh tunggu, mana ngana PKK, mana ngana KTP dan sebagainya. Kalau politisi bantu dulu tuh rakyat ke belakang dari urusan itu. Rakyat butuh kecepatan pelayanan, bukan ketepatan. Iya. Jangan cuma karena mau takut mau masuk penjara, akhirnya itu bantuannya tidak pernah sampai kepada rakyat. Kalau kami berani untuk mengambil kebijakan, walaupun itu beresiko bagi kami, asal untuk demi kemaslahatan orang banyak. Ya. Itu ciri khas politisi Bapak Ibu sekalian. Dan dari semua calon yang ada di Bolaang Mongondo Utara ini, hanya kami berdua yang murni lahir dari rahim politik. Ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga punya program tunjangan atau menaikkan tunjangan para imam, para guru ngaji, para, kalau di Nasrani itu para guru sekolah minggu, kemudian kader posyandu dan guru-guru PAUD. Ya. Di UMKM itu Bapak Ibu sekalian, kami punya program pemberian bantuan modal itu karena kami turun ke lapangan ketika kampanye. Banyak ibu-ibu yang mengeluh. Ibu-ibu bilang, Papa Fatur, kita orang ini kalau ada rencana mau bikin sesuatu untuk mau jual, karena tidak ada modal, terpaksa mengada di koperasi dan Amarta. Akhirnya sementara bikin cookies, di pikiran cuma, aduh, mudah-mudahan besok Amarta ini belum datang-datang lagi. Sederhana, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita lihat, ibu-ibu kita banyak yang membuka bazar menjual makanan contoh kecil itu. Hari ini penjual lebih banyak dari pembeli. Karena apa? Rakyat tidak punya pendapatan. Maka kami lebih sederhanakan program kami itu adalah bagaimana rakyat itu mendapatkan pendapatan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu muluk-muluk kita rampai program. Kemudian, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berikhtiar begini. Ya Allah, sebentar ini adalah kampanye terakhir dari pasangan nomor urut 1. Saya dan Pak Ramses ini dibully, dihujat, dikatakan calon yang tidak punya apa-apa, calon yang numai momuyu. Iya. Jadi dalam ikhtiar saya tadi, saya katakan begini, ya Allah, jika memang dalam perhelatan pilkada kali ini saya dan Pak Ramses Allah akan ridhoi sebagai bupati dan wakil bupati, maka sebagai calon yang tidak punya apa-apa. Itu biasa. Saya ini politisi yang sudah malang melintang, pernah menang, pernah memenangkan orang, dan baru-baru pernah kalah. Ya. Dan kekalahan saya di pileg baru-baru itu yang dijadikan komoditas politik. Sedangkan cuma bacalek dia kalah, no bagaimana membaca calon bupati? Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan. Saya kalau mau cerita, saya berjuang bersama Pak Ramses di Jakarta. Perjuangan bagaimana mendapatkan SK partai. Bapak Ibu pasti akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Kami berdua ini diganggu dari mulai mau ambil SK sampai hari ini. Ya. Tapi kami yakin dan percaya dengan kekuasaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran teman-teman artis baik dari ibu kota maupun dari provinsi ini bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya sahabat dan teman yang tulus dan ikhlas. Sahabat-sahabat yang ingin berjuang bersama kami. Mohon maaf kalau di pasangan lain mungkin banyak para pengusaha, para kontraktor yang berjuang hanya untuk kepentingan mereka. Saya dan Pak Ramses hanya didampingi oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hanya ingin ada perubahan di Bolaang Mongondo Utara ini. Jujur ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah takut untuk kalah. Karena sesuatu itu Allah telah takdirkan.
jika Allah menakdirkan Suryansa Kerompot dan Ramses Rizal Sondak yang jadi bupati dan wakil bupati 2024 ini, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi. Bapak Ibu sekalian, padahal sukses itu paling nomor urut 1. Dan tidak ada lagi kampanye dari pasangan nomor urut 1 untuk mulai tanggal 21, 22 dan selanjutnya. Tanggal 24 itu sudah minggu tenang. Nah, sebagai calon, kami berdua ingin menghimbau kepada kita sekalian, jaga persatuan dan kesatuan, jaga keamanan, bantu bapak-bapak polisi dan TNI Polri, dan bantu seluruh pemerintah untuk menjaga keamanan agar pelaksanaan pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa terpilih calon pemimpin yang benar-benar mampu membawa negeri ini ke kemajuan yang kita orang harapkan bersama. Dari Kabupaten Bolaang Utara, 5 tahun menjadi wakil bupati dan 4 bulan saya menjadi PLT bupati. Jadi mau ini DB2, D1 maupun DB-DB lainnya saya sonayakan. Ya. Hanya sayangnya pada 2018 itu saya ingin maju, tapi Allah masih menentukan lain. Saya tidak mempersalahkan siapapun, tapi saya mengintrospeksi diri bahwa segala sesuatu itu harus berjalan sesuai dengan waktunya Allah, bukan waktunya manusia. Ya. Dan yang terakhir, saya hari ini berusia 54 tahun. Mar masih dapalia fresco toh? Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena apa yang saya keluarkan sesuai dengan apa yang di hati. Jadi tetap dapalia fresco. Kala Romi Rosso yang artis-artis tadi. Ya. Apalagi Bele, kala Bele itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada kita sekalian. Saya dengan keyakinan kami berdua meyakini akan memenangkan pertarungan ini. Makanya kami selalu melakukan pembuktian dengan diam, bukan dengan cuap-cuap. Hari ini luar biasa. Calon paling susah dari semua pasangan calon, tapi mampu menghadirkan artis ibu kota, artis provinsi. Ini Romi Rosso ini, coba YouTuber ini, bukan kalian-kalian. Iya. Apalagi dan dibarakati. Dan saya berjanji, jika Allah meridhoi kami berdua, untuk event-event mendatangkan artis seperti ini akan menjadi agenda rutin bagi kami berdua. Karena rakyat haus akan hiburan. Salah satu program kami adalah ketika kami menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan memberdayakan para generasi muda, para konten kreator, untuk bagaimana kita akan fasilitasi sehingga di depan alun-alun ini selalu ada event-event yang kita akan laksanakan, sehingga para generasi muda itu punya pekerjaan atau punya kegiatan-kegiatan yang tidak monoton. Kami akan fasilitasi, kami akan sediakan internet di sini, internet gratis yang kemudian mampu diserap oleh seluruh masyarakat. Jadi mensejahterakan para pedagang, para pengusaha kita sejahterakan, para guru ASN juga. Ini ASN saya tahu ada badengar ini. Iya. Jadi tenang Bapak Ibu ASN. Saya mau jujur Pak teman-teman ASN. Kalau perjalanan dinas saya kurangi. Mau pilih atau nyandak Pak saya mau kurangi kalau terpilih. Tapi melalui kesejahteraan TPP saya dan Pak Ramses naikkan. Jadi kita orang lebih sasar pada bagaimana mensejahterakan orang, bukan bagaimana mengkasih sanang pada dia perjalanan. Kita kurangi perjalanan dinas, kemudian kita kurangi pengadaan mobil dinas dan sebagainya.
Iya, kita lebih arahkan anggaran itu untuk bagaimana kemaslahatan masyarakat Bolaang Mongondo Utara. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang boleh kami sampaikan, dan sekurang bicara dan kasih banyak kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.